Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dalam channel kami Adi Reaction Official. Terima kasih kepada teman-teman yang telah setia hingga saat ini pada channel kami Adi Reaction Official. Semoga selalu membawa manfaat kepada teman-teman semua. Nah teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang klan Balawi ya. Masih berkaitan dengan nasab ya, konon katanya klan Balawi itu hingga saat ini mempunyai kasta tertinggi di Indonesia. Jadi begini turunnya teman-teman. Ada pandangan bahwa klan Balawi itu yang disebut dengan Habib itu nomor satu ya secara status ya. Nanti di bawahnya ada kiai, di bawahnya ada ustadz, di bawahnya ada yang lain lagi ya, penceramah segala macam ya, sehingga klan beliau pada posisi ini sangat tinggi ya, yakni klan Balawi. Nah teman-teman, apakah kita setuju dengan pendapat itu, atau kita bisa menyanggah bagaimana Islam mengajarkan tentang status atau kasta, apakah ada dalam dunia Islam, sehingga masyarakat tidak serta-merta percaya bahwa ada golongan yang lebih mulia, bahwa ada golongan tertinggi di negara Republik Indonesia. Nanti kita akan bahas atau kita ulas. Nah sedikit teman-teman, saya akan memberi gambaran tentang masalah klan Balawi ya, yang katanya atau konon digadang-gadang mempunyai kasta tertinggi pada masyarakat kita. Apakah benar? Nah perlu diingat ya teman-teman ya, bahwa Islam datang itu justru menghilangkan ras ya, golongan yang tertinggi ya. Bahkan Islam sangat memuliakan ya golongan hamba sahaya, golongan budak dan lain sebagainya. Bahkan Islam mampu mengangkat golongan-golongan yang tidak dipandang ya oleh sebagian kalangan, dihormati dari segi akhlaknya, dari segi ilmunya dan lain sebagainya. Namun apabila ada golongan yang kita melihat ya, atau teman-teman melihat di sebagian kalangan ya, di channel-channel yang sudah ramai ya, di konten-konten YouTube yang bertebaran di mana-mana ya, bahwa ada satu golongan ya benar-benar tidak sesuai dengan syariat Islam ya. Menurut Gulu Gumbul itu ada jalan bebek ya, menciumi kaki dari habaib ya. Ini kan benar-benar mencontohkan akhlak yang buruk ya, bukan alih-alih mencontohkan nasab yang tersambung kepada Rasulullah, memberikan contoh yang mulia, justru meruntuhkan atau menjatuhkan nasab itu sendiri ya. Bagaimana videonya kita akan saksikan bersama, nanti kita akan reaksi. Selamat menyaksikan. Pak Habib Bahar yang sangat kontroversial itu kakinya diciumin oleh santri-santri yang ngantri jalan bebek. Coba rasakan betapa sakit hati dan marahnya kaum muslimin. Kami pengen sekali untuk mengajak orang ini ke dalam ajaran agama yang benar, katakanlah seperti itu. Ya tapi nggak bisa kan dia Habib. Dia kan keturunan Nabi. Karena memang Pak Habib Bahar melakukan itu atas nama keturunan Nabi. Bisa melihat fenomena yang terjadi pada masyarakat. Rasakan betapa sakit hati dan marahnya kaum muslimin. Mereka sakit hati melihat itu karena apa? Karena betapa feodalisme di antara kaum muslimin ya, masih terjadi. Ada orang yang diciumi kakinya. Dari referensi Guru Gembul ya. Nanti kita akan reaksi. Baik teman-teman, kita akan sedikit reaksi ya tentang kasta. Nah teman-teman, bahwa yang kalian lihat, yang tadi saya cuplik dari salah satu video ya, yang sudah viral di mana-mana ya, dan sedikit suatu pandangan dari Guru Gembul ya, bahwa ada yang jalan bebek ya, yang benar-benar memuliakan salah satu klan Balawi ya, dimana yang mereka lakukan itu menurut Pak Guru Gembul itu sudah di luar batas logika, bahwa Islam datang itu menyetarkan gender, ditarakan ya, bukan benar-benar membedakan antara golongan atas, golongan menengah, golongan bawah ya. Islam datang itu benar-benar memberikan keadilan pada masyarakat ya, bukan mengkotak-kotakan. Nah teman-teman, apabila mereka bersikukuh atau golongan Balawi ini merasa lebih tinggi kastanya di Indonesia dari golongan-golongan manapun, saya bisa maklum ya, karena mereka kan berpendapat atau meyakini sebagai cucu Rasulullah SAW ya. Jadi wajar ketika mereka mempunyai kepercayaan diri terhadap golongan yang lain, entah itu NU, Muhammadiyah, Persis dan lain-lain. Mereka lebih tinggi statusnya, nasabnya ya. Kalau mengacu kepada pemahaman itu, kita pun maklum di situ. Namun yang percaya yang tidak, itu kembali kepada personal masing-masing ya, tidak usah dipaksakan. Cuma di sini saya garis bawahi bahwa di Indonesia ataupun di dunia ya, siokianya seharusnya sudah tidak ada kasta lagi.
kasta golongan atas, kasta golongan bawah, kasta golongan menengah, kasta golongan kaya, miskin, harusnya tidak ada lagi. Kenapa teman-teman? Bayangkan ketika ada hukum perang di situ ya, terjadi peperangan. Apakah ada pengkotak-kotakan ya terhadap pembelaan suatu wilayah, suatu negara? Orang kaya aja yang maju, orang miskin nggak usah. Atau sebaliknya, orang miskin yang duluan ya sebagai pion ya, yang kaya di tengah-tengah, yang bangsawan di belakang, sehingga berpotensi selamat ya ketika ada peperangan. Ini kan nggak adil juga teman-teman ya. Kasihan juga yang miskin selalu menjadi korban. Ya teman-teman, sedikit ya kita ulas itu. Artinya biar menjadi masyarakat yang cerdas dalam negara Republik Indonesia. Nah teman-teman, banyak tausiah yang saya dengar ya dari golongan kaum Balawi ya. Ketika ada masalah sedikit, ketika ada ketersinggungan ya, mereka gampang membawa nama PKI. Ya, komunis lah, segala macam lah. Siapapun yang mengkritik mereka nanti disematkan ya, disebut komunis tanpa dasar yang jelas ya. Sejahat itukah komunis ya? Mungkin sebagian kalangan ya dengan trauma sejarah, mungkin trauma ya dengan tindak tanduk komunis. Namun apabila kita bahas secara lebih mendalam tentang komunis, memang sangat panjang sejarahnya ya teman-teman ya. Namun apabila kita sematkan nama komunis ya yang tidak pada tempatnya, ini menjadi tidak objektif teman-teman ya. Banyak tausiah atau orasi atau ceramah dari golongan-golongan Balawi yang sedikit-sedikit menyematkan kalimat PKI ya, atau golongan-golongan yang disebut oleh mereka itu PKI. Apabila tidak sesuai dengan keinginan mereka, apabila tidak sesuai ya dengan pendapat mereka, gampang menyematkan dengan sebutan Partai Komunis Indonesia atau komunis itu sendiri. Nah teman-teman, saya tidak panjang ya, artinya dalam sudut pandang saya, masalah penyebutan, masalah penyematan, masalah sindiran segala macam yang mengatasnamakan PKI ya, itu silakan saja ya. Mereka bisa berbuat semaunya, menyematkan apa saja menurut yang mereka. Ya, ini saya khususkan dari golongan Balawi ya. Namun bagusnya bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah ya. Apa itu komunis, tujuannya apa, segala macam. Indikasinya apa, sehingga benar-benar bisa disematkan kalimat komunis. Jangan ujuk-ujuk main komunis-komunis aja. Nanti khawatirnya ketika memfitnah golongan-golongan komunis, nanti berbalik ya. Berbalik. Kalau kata Haji Romai Rama itu justru Aidit komunis. Golongan Balawi komunis. Ini kan jadi aneh ya, jadi kontraproduktif ya. Alih-alih kaum Balawi yang menyematkan kalimat komunis kepada kaum pribumi yang bertolak belakang dengan mereka, malah sebaliknya dikonter oleh Pak Haji Romai Rama, mereka lah yang komunis ya. Teman-teman, sedikit saja ya saya berikan suatu gambaran. Ada sedikit ilmu yang saya dapat ya dari referensi Profesor Miriam Budiarjo ya. Ini judulnya Dasar-Dasar Ilmu Politik ya. Ya, bukunya sudah agak lama, namun ada yang sedikit saya ulas di sini yang saya anggap menarik ya. Di sini teman-teman ya, yang tadi saya ulas ya, saya reaksi terhadap video dari Pak Guru Gembul dan pihak Balawi. Kan di Indonesia tidak ada kasta ya teman-teman ya, menolak kasta. Kalau bisa nggak usah ada kasta lah, tertinggi, menengah, ke bawah nggak usah lah. Kita sama, Islam mengajarkan kesetaraan ya. Yang paling mulia adalah yang paling bertakwa di depan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, bukan yang paling kaya, bukan yang imamahnya paling tebel, bukan yang jubahnya paling panjang ya. Itu bukan teman-teman. Jadi yang paling bertakwa, yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan di sini saya bacakan pada halaman 82 ya, tentang masalah komunis yang ditulis oleh Dr. Profesor Miriam Budiarjo ya. Masyarakat komunis yang dicita-citakan Marx merupakan masyarakat di mana tidak ada kelas sosial, teman-teman. Ya. Ini tulisan Profesor Miriam Budiarjo ya, bahwa masyarakat komunis yang dicita-citakan Marx ya, sudah tahu ya teman-teman ya siapa Marx itu ya, tokoh komunis yang sangat terkenal karyanya itu kalau nggak salah Das Kapital ya, Manifesto of the Communist Party, itu sangat luar biasa itu. Bukan berarti saya mengakukan Karl Marx ya, enggak ya, maksudnya sebagai keilmuan ya, tinjauan akademis itu kita bisa mempelajari ya tokoh-tokoh, entah itu komunis, entah itu nasionalis, entah itu Islam dan yang sebagainya. Bahkan Paulus pun kita nggak ada salahnya mempelajari karena itu bernilai buat wawasan kita ya teman-teman ya. Nah kembali ke referensi tadi, masyarakat komunis yang dicita-citakan Marx merupakan masyarakat di mana tidak ada kelas sosial. Nah berarti kan apabila dia menyindir ya golongan-golongan yang tidak sesuai ya dengan golongan kaum Balawi yang menyematkan kalimat antum komunis ya, komunis, hati-hati dengan komunis ya, banyak sekali ya. Bahkan Ustadz Abdul Somad pun sering atau pernah mengutarakan itu ya, yang tidak suka dengan kaum Balawi itu komunis ya. Benar-benar begitu ya. Yang membatalkan nasab Balawi itu komunis ya, yang mengutak-ngutik nasab Balawi itu komunis ya. Jadi semua dibilang komunis, satu sisi teman-teman, satu sisi ya.
Ini bukan kata saya teman-teman ya, saya hanya ngambil referensi aja sebagai pembahasan ilmiah ya, referensi yang kredibel, saya anggap kredibel. Karena ini kan profesor ya, di bulan UI, dan dia kalau nggak salah rektor UI nih kalau nggak salah pada masanya ya, bahwa masyarakat komunis yang dicita-citakan Marx merupakan masyarakat di mana tidak kelas sosial. Jadi Karl Marx itu walaupun dia berpaham komunis itu tidak mau ada kelas sosial teman-teman. Jadi Karl Marx itu sisi positifnya saya menganggap positif, kenapa? Karena dia tidak mau ada kelas sosial juga ya. Satu sisi kaum Balawi itu ya, sebagian kalangan masyarakat Indonesia menganggap ada kasta di situ ya, ada golongan di situ, ingin dimuliakan di situ, sehingga tidak sesuai apabila ia menyematkan golongan-golongan yang katanya ya mengutak-ngutik golongan Balawi itu komunis. Nah, satu sisi paham komunis yang dilontarkan oleh Karl Marx ini, ia tidak setuju dengan kelas sosial. Nah, bagaimana nih klan Balawi ini? Antum harus terima dong, atau antum anti sama komunis? Ya wajar juga kalau antum anti sama komunis, karena komunis di sini dia tidak mau ada kelas sosial. Ya, Karl Marx itu tidak mau, tidak menginginkan ada kelas sosial. Nah, kita ambil positifnya di sini ya, teman-teman ya. Jadi jangan anti juga tuh. Nah, di mana manusia dibebaskan dari keterikatan kepada milik pribadi. Nah, ini yang mungkin sebagian kalangan tidak sesuai ya. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan keadaan atau pada masyarakat pada masa kini dan masa lalu ya, tidak mau. Nah, Karl Marx tidak setuju dengan penindasan dan paksaan. Oke, kita setuju ya masalah itu ya. Akan tetapi yang merupakan hal yang aneh ialah bahwa untuk mencapai masyarakat yang bebas dari paksaan itu, menurut Karl Marx, perlu melakukan jalan paksaan serta kekerasan. Inilah ya yang dianggap komunis itu selalu memakai jalan kekerasan, termasuk pada masalah sejarah negara kita ya, di mana ia ingin mengkudeta. Nah, ini masuk nih ya oleh tulisan Profesor Miriam Budiarjo nih, yaitu dengan perebutan kekuasaan oleh kaum buruh dari tangan kaum kapitalis ya, kaum pemilik modal, kaum berkuasa ya. Sedangkan di negara-negara Eropa pada masa lalu itu ada yang setuju, ada yang nggak setuju. Memang secara nggak langsung ya, kalau kita berpikir pandangan Marx ya, kaum buruh, orang-orang miskin, orang-orang pinggiran mungkin bisa aja cenderung menganggukkan Karl Marx ya. Kenapa? Karena mereka ingin terjadi perubahan gitu loh. Sama seperti sekarang ya, ketika kita dipimpin sama orang-orang ya, tidak menunjukkan ya apa namanya keberpihakan kepada masyarakat kecil, selalu flexing, selalu menunjukkan harta segala macam. Justru Karl Marx ini tidak ingin adanya kelas atau kasta sosial ya. Makanya caranya adalah dengan mengkudeta atau melakukan perlawanan kepada pemerintah dengan cara kekerasan. Itu yang ditentang. Tapi satu sisi, mohon maaf ya, mohon izin teman-teman ya, saya setuju dengan pendapat Karl Marx yang dia tidak mau, dia tidak ingin adanya kasta sosial dalam masyarakat. Artinya tidak ada kasta tinggi, tidak ada kasta menengah, tidak ada kasta rendah. Nah, di sini juga masukan buat klan Balawi ini. Antum harus setuju bahwa di Indonesia tidak ada kasta-kastaan. Sehingga antum jangan minta ya, atau seakan-akan mengisyaratkan bahwa antum harus dimuliakan ya, beda dengan masyarakat yang lain ya. Gimana caranya? Berikan tausiah kepada masyarakat ya, bahwa kita sama ya. Andai kata antum terkonfirmasi kepada Rasulullah SAW, ya alhamdulillah nggak ada masalah. Namun buktikan ketika antum tausiah ya, ketika antum berikan ceramah, ayo sama-sama ya, kita berikan pemahaman kepada masyarakat bahwa tidak usah memuliakan kami ya sebagai habaib yang sangat berlebihan, sehingga para muhibin atau pendukung antum menjadi cerdas gitu loh. Tidak serta-merta memuliakan antum dengan sangat berlebihan ya, yang di situ sangat miris apabila yang tadi guru Gembul sebutkan ya, sampai jalan bebek ya, sampai cium tangan bolak-balik, sampai benar-benar rela mengeluarkan uang puluhan juta. Kenapa? Karena yakin ketika antum mengeluarkan uang ratusan juta, miliaran, besok dapat syafaat dari Rasulullah. Ini kan agak-agak irasional ya teman-teman ya. Ya, tapi satu sisi ketika antum menyematkan komunis ya kepada tokoh-tokoh yang tidak sesuai dengan pendapat antum ya, ya di sini juga Karl Marx ya tidak setuju dengan golongan kasta gitu. Wajar kalau antum nggak sesuai dengan pandangan komunis. Nah, di negara nasionalis, negara Indonesia, kenapa kita pun tidak sesuai dengan komunis? Karena negara komunis atau penganut Karl Marx itu cenderung melakukan kekerasan apabila ingin berkuasa, ingin merebut kekuasaan tersebut gitu. Ya, teman-teman paham ya di sini ya. Jadi yakinkanlah bahwa apabila ada penyematan komunis ya yang dilakukan oleh klan Balawi itu, jangan serta-merta kita percaya. Bukan pula kita mendukung komunis, tidak teman-teman. Secara objektif ya, saya pun tidak setuju dengan pandangan komunis, pandangan Karl Marx yang mengatakan bahwa apabila kita merebut kekuasaan harus kudeta ya, dengan paksaan perebutannya. Saya pun nggak setuju di situ ya.
Tapi izinkan saya setuju dengan pendapat Karl Marx bahwa Karl Marx tidak mau ada kasta ya dalam status sosial. Ya mau izin teman-teman ya. Kalau yang itu saya setuju ya. Klan Balawi setuju nggak sama pendapat Karl Marx? Ya nggak setuju ya mungkin ya, karena mereka maunya kan ada kasta ya, kasta tertinggi ya. Ya walau bisawab lah teman-teman ya. Walaupun di sini buku politik ya, minimal ada sedikit ilmu yang bisa saya berikan kepada kalian bahwa Karl Marx ya, yang notabene tokoh komunis, ada salah satu yang ya saya sepandangan ya, mohon maaf teman-teman ya, saya berpandangan sama Karl Marx bahwa saya pun ya tidak setuju dengan adanya kasta di Indonesia ya teman-teman ya, dan kita perkuat itu. Namun saya pun tidak setuju dengan Karl Marx ya dengan cara merebut kekuasaan ya dengan paksa, dengan tidak kekerasan, itu menimbulkan perpecahan yang luar biasa ya, dan tidak ada umat Islam mengajarkan seperti itu ya teman-teman ya. Sehingga di sini kita bisa ambil hikmahnya bahwa apabila ada golongan ya yang mengaku kasta paling tinggi ya dari golongan pribumi, yang mengaku klan paling bagus, yang paling mulia, kita berhak menolak ya secara argumentatif, berikan data-datanya sehingga bukan fitnah, sehingga tidak ada permusuhan di antara kita. Harap saling pengertian bahwa yang mulia ya dalam ajaran kita, ajaran Islam itu yang paling bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mari kaum muhibin, mari umat Islam bangsa Indonesia, dari golongan manapun kalian ya, dari Yaman, dari Sunda, dari Jawa, dari Makassar, dari sebagainya, silakan menjadi klan paling tinggi, silakan menjadi manusia paling mulia, silakan menjadi yang terbaik ya, tapi sesuai dengan syariat ya, yang paling bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kita bisa menjadi manusia yang paling bertakwa ya, sehingga nanti di yaumil akhir kita mendapat syafaat dari Rasulullah SAW ya, tidak serta merta gara-gara kita hanya mempercayai seorang Habib ya diyakini kita akan dapat syafaat. Namun dalam segi tinjauan ilmu yang akademik itu akan mengantarkan kita kepada suatu nilai yang lebih dalam pemahaman kita. Demikian teman-teman ya. Apabila ada kata-kata saya yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Jumpa kembali pada lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.